Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman di channel servis lampu dadakan, channel yang selalu memberi informasi yang real dan akurat. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman yang mau belajar servis lampu atau mau coba-coba buka servis lampu ya, mau jadi tuser lampu di rumahnya. Dan untuk teman-teman yang baru tahu channel saya ucapin selamat datang, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, tekan juga loncengnya agar selalu dapat informasi terbaru dari video-video saya yang moga aja lebih mudah untuk teman-teman untuk belajar servis lampu. Dan untuk video kali ini saya bakal jawab beberapa pertanyaan. Kebenaran di depan saya ini saya mau servis banyak driver lampu ya teman-teman. Jadi untuk persiapan saya, karena servis lampu itu ada 3 cara ya biar maksimal dan bisa awet. Jadi inti video ini saya bakal jawab 2 pertanyaan di messenger di FB saya ya teman-teman. Jadi ada 2 pertanyaan yang bakal saya jawab tentang masalah servis lampu ya. Jadi untuk pertanyaan dan ada juga keluhan dari beberapa konsumen ya teman-teman. Jadi intinya ini bukan untuk lampu LED atau lampu kaca, intinya sama ya teman-teman, dua-duanya. Jadi pertanyaan pertama itu datang dari ya yang mau buka servis lampu, belajar buka servis lampu, nanya seperti ini, Mas, servis lampu itu rame apa enggak sih gitu, gimana caranya biar rame, seperti itu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua ada pertanyaan dan keluhan, Mas, servis lampu kok nggak awet sih katanya di komentar ya. Intinya konsumen, dari konsumen orang itu keluhan ada mungkin servis di mana servis lampu tapi nggak awet ya, seperti itu ya. Jadi saya jawab seperti ini, keluhan itu mungkin ada untuk tuser-tuser yang belum paham cara servis lampu ya. Jadi saya jawab jadi video ini saya jelasin bahwa untuk teman-teman yang mau buka servis lampu, walaupun dengan ilmu sesederhana mungkin, belum tahu cara servis driver, belum cara trik bahwa cara-cara ngatasin kerusakan lampu ya teman-teman. Jadi teman-teman masih tetap bisa berkualitas dan tetap rame ya. Intinya seperti itu, karena di dalam pertanyaan itu gimana caranya biar servis lampu bisa rame dan tetap berkualitas. Jadi yang pertama-tama untuk tuser pemula, jadi saya jelasin seperti ini loh. Jadi inti dari servis lampu kalau mau rame, servis lampunya harus berkualitas, harus awet. Saya contohin seperti ini, ada konsumen datang ke rumah kita, satu konsumen lah ya, satu konsumen datang ke rumah kita servis dan itu berkualitas dan dia awet, itu puas, itu pelan-pelan nyebar ya teman-teman. Itu nyebar dari satu orang ke orang lain, ke saudaranya, kemana, itu bakal buat teman-teman nambah konsumen dan bakal rame. Yang kedua dari sosial media, itu Facebook, bisa juga dari WhatsApp, itu bisa. Tapi kalau teman-teman servisnya nggak berkualitas ya percuma. Terus mungkin teman-teman nanya kan ya, orang saya pemula belum tahu cara servisnya kok harus berkualitas, gimana, kan bingung ya. Jadi ada 3 cara, mungkin 3 solusi lah. Walaupun teman-teman dengan ilmu sesederhana mungkin, belum nggak paham cara servisnya, nggak tahu cara gimana nya, itu ada cara sederhana. Kalau sekarang itu gampang ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk buka servis lampu, karena sekarang lebih ringan. Mungkin yang pertama untuk keuntungan yang nggak seberapa besar ya. Karena memang kalau mau besar ya teman-teman harus belajar pelan-pelan, nanti belajar servisnya dengan barang seadanya, tapi teman-teman tetap berkualitas. Itu inti servis ya. Inti servis itu kita benerin lampu ini dengan alat sederhana, tapi dengan komponen yang kita ganti bisa nyala dan normal. Itu inti servis, bukan kita ganti baru. Tapi saya pengecualian untuk para tuser pemula yang mau belajar buka servis lampu, saya pengecualian ya. Jadi untuk para tuser pemula saya saranin untuk beli driver baru. Kalau untuk yang paling susah itu driver memang lampu kaca ya teman-teman. Lampu kaca ketimbang lampu LED. Untuk lampu LED itu gampang, teman-teman tinggal beli lampu LED AC tanpa ribet, bisa servis ya. Kalau ada juga yang meter murah, tinggal kita jumper. Tontonlah di video-video trik servis lampu LED ya. Tapi yang paling susah itu lampu kaca ya. Saya contohin di lampu kaca. Jadi teman-teman tinggal siapin beli di online, itu ada driver lampu kaca atau juga kaca yang barunya ya. Jadi filamen kaca lampu itu. Kalau mau tanya-tanya silahkan di komentar. Jadi saya saranin seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau rame, pertama jaga kualitas ya. Jaga kualitasnya dengan
ganti driver yang baru dari toko online. Karena teman-teman kan belum bisa servis ya. Tapi bertahap nanti teman-teman maju ke tahap kedua dan ketiga. Setelah ini nanti teman-teman dikenal bahwa teman-teman, oh servisnya awet nih. Memang biayanya berapa sih servis? Misalkan ada yang nanya. Kalau khusus untuk driver 45 watt ini saya targetin paling murah 25.000 ya teman-teman. Mau itu baru, mau second, yang penting saya udah cek ini berkualitas ya. Untuk masalah keawetan biasanya ya alhamdulillah ya. Tapi namanya ini mesin, kadang-kadang walaupun kita udah cek juga, ada juga tetap ada kegagalan, mungkin ada kabelnya renggang atau ada komponen yang lain yang memang ada kerusakan sedikit. Tapi ya itu meminimalisir ya, maksudnya menambah keuntungan kita lebih besar dengan cara-cara kita ya. Jadi cara yang pertama itu teman-teman bisa beli driver yang baru. Jadi setelah beli driver baru, ada yang misalkan servis lampu, drivernya yang rusak itu kita ambil. Misalkan kacanya bagus ya teman-teman, jadi drivernya kita ganti. Dan driver yang tadi kita ambil, kita kumpulin. Jadi bahan buat teman-teman belajar nanti naik ke tahap kedua dan ketiga ya. Jadi yang tahap kedua itu teman-teman beli setelah punya driver bekas dan teman-teman belajar cara cek komponen, cara servis komponen. Bisa tonton, bisa tanya-tanya di komentar ya. Nanti bakal saya jawab. Jadi beli transistor baru, beli juga resistor yang baru ya. Karena kebenaran saya juga lagi transistor saya udah mau habis, tinggal 2 pasang. Dan saya juga udah cabut beberapa di driver ini ya teman-teman tuh. Ada yang masih bagus dan enggak. Dan di mesin-mesin ini juga ada yang transistornya masih bagus dan ada yang enggak ya. Tapi kalau buat teman-teman untuk menjaga kualitas, karena teman-teman mencari konsumen yang banyak, yang rame ya, biar rame. Ganti komponen dengan komponen yang baru ya. Itu meminimalisir keawetan. Jadi meminimalisir biar teman-teman bisa tetap menjaga kualitas lah. Kalau untuk pemula. Itu cara yang kedua. Untuk nilainya, resistornya berapa atau tanya-tanya bisa di kolom komentar atau gabung konfirmasi channel Facebook saya. Dan untuk cara yang ketiga ini untuk biasanya untuk para senior-senior yang ahli ya. Kalau senior-senior yang ahli itu biasanya alat serusak apapun bisa dimanfaatin. Karena di lampu mesin apa aja itu kerusakannya beda-beda, nggak sama ya. Seperti mesin lampu kaca ini yang 45 watt atau yang 23 watt atau berapa aja sama aja. Karena ada yang rusak transistornya, ada yang enggak. Tapi kalau untuk transistornya yang nggak rusak ini ringan ya teman-teman. Nah, saya contohin seperti inilah ya. Ini transistornya oke, berarti kan transistornya bagus. Berarti antara dia dioda, resistor bios atau kapasitor milar atau elko ya, atau yang lainnya. Jadi ini minimalisir. Syarat pertama, jangan teman-teman pernah untuk pemula ya, pernah pakai PCB yang bawahnya udah mengelupas kayak gini, udah jangan dipakai. Saya saranin seperti itu untuk para pemula. Karena saya juga kadang-kadang kalau PCB-nya yang kurang bagus, saya mendingan cari PCB yang lebih lain, kita pasang di situ ya. Itu untuk para yang udah paham cara servisnya. Ini untungnya lebih besar ketimbang yang tadi ya. Dengan harga 25.000, kita manfaatin barang-barang sebekas apapun di sini, tapi tetap berkualitas. Intinya seperti itu. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi untuk ibu-ibu yang tanya tadi, bahwa oh kok servis lampu nggak awet? Mungkin itu ibu salah tempat ya. Jadi kalau untuk khusus tuser lampu yang udah paham, itu menjaga kualitas. Walaupun itu misalkan namanya barang elektronik ya. Barang elektronik itu yang barunya aja bisa rusak, apalagi yang bekas. Tapi semaksimal mungkin, tapi kalau biasanya kalau saya udah cek kualitasnya, itu biasanya jarang mau cepat rusak ya teman-teman. Yang penting teman-teman pas cara penempatannya. Karena di tempat saya juga ada beberapa mungkin tuser atau apa atau coba-coba servis ya. Jadi kaca lampu besar 45 watt tapi mesinnya mesin kecil. Ya itu yang nggak bakal awet ya. Jadi teman-teman harus pahamin itu juga. Tetap belajar. Pelan-pelan tetap sambil buka servis lampu teman-teman yang nggak tahu. Tetap sambil belajar. Tontonlah channel YouTube yang memang saya rekomendasi. Seperti Dokter Lampu TV, Area Hobi. Atau juga tonton channel saya. Nggak masalah ya, mau tanya-tanya silakan, nggak apa-apa. Walaupun lebih pintar mereka ya, saya tetap masih bisa tetap jawab sebisanya saya nggak merasa lebih pintar ya teman-teman, tapi selagi saya bisa saya bakal jawab pertanyaan teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan,
Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Jangan takut untuk buka servis lampu, karena walaupun banyak yang servis lampu, nggak semua orang punya keahlian ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya modal bisa siapin sebanyak-banyaknya mesin, nggak masalah ya. Tapi kalau memang mau untung lebih besar ya teman-teman harus belajar, tetap harus belajar mengenali kerusakan servis lampu untuk lampu LED atau lampu kaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.